Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu kembali hari Rabu pagi ini di pertemuan 11 untuk mata kuliah logika algoritma. Kali ini kita akan bahas di pertemuan 11 tentang metode sorting. Saya share screen dulu materinya. Oke. Apakah sudah tampil share saya di layar kalian? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Baik, kali ini di pertemuan 11 kita akan membahas metode sorting yang sebelumnya mungkin di metode divide and conquer di pertemuan 10 sudah ada beberapa ya yang dibahas. Nah, ini lanjutannya karena metode sorting memang cukup banyak sebenarnya tekniknya. Nah, di sini kita bahas nanti ada beberapa poin ya terkait metode sortingnya. Nah, pertama untuk pengertian sortingnya dulu gitu ya. Pengertian sorting di sini adalah proses pengaturan sederetan data ya. Jadi datanya ini akan diatur dalam suatu urutan atau susunan. Yang mana datanya pada dasarnya kalau kita ngomongin sorting kan artinya pengurutan. Yang mana datanya itu pada dasarnya mungkin acak. Nah, mungkin nanti datanya akan kita susun dengan beberapa metode yang dipakai. Untuk datanya sendiri, ya dia bisa berupa bilangan gitu ya, bisa berupa karakter ataupun string. Jadi nggak terpaku datanya itu hanya bilangan saja. Gitu ya. Bisa saja nanti yang diurutkan adalah string ataupun karakter. Jadi tergantung nanti datanya yang digunakan. Kemudian metode sorting yang akan kita bahas di sini ya ada 3, ada selection sort, ada bubble sort, dan ada insertion sort. Ya, 3 metode yang akan saya jelaskan ke kalian bagaimana sih ketika kita mengurutin pakai selection, ketika kita mau ngurutin pakai bubble gitu ya, dan ketika kita mau urutin pakai insertion gitu. Jadi nanti beda-beda tekniknya. Kemudian dalam suatu sorting ya, dalam suatu sorting yang mempengaruhi sorting tersebut kecepatannya apa sih sebenarnya gitu ya. Nah, di sini ada poin yang mempengaruhi kecepatan sorting gitu ya, adalah jumlah operasi perbandingan dan jumlah operasi pemindahan datanya. Jadi pembandingannya ada berapa dan pemindahan datanya stepnya ada berapa. Jadi kalau semakin banyak yang dibandingkan dan semakin banyak pemindahan datanya gitu ya, berarti kecepatan sortingnya pun juga semakin lama. Dan begitu pun juga sebaliknya. Jika dia semakin dikit, berarti kecepatannya pun juga semakin cepat dalam suatu sorting atau pengurutan. Kemudian, kita bahas yang pertama terkait sortnya adalah selection sort. Ya, selection sort ini pada intinya adalah teknik pengurutan dengan cara pemilihan elemen atau proses kerja dengan memilih elemen data terkecil. Nih, di sini saya highlight. Jadi nanti dia milih datanya yang terkecil dulu tuh, dari sekian data yang tampil gitu ya, yang diacak, nanti kalian pilih yang paling kecil. Kemudian dibandingkan dan ditukarkan dengan elemen data awal. Jadi kalau misalkan data terkecilnya ada di data keempat, berarti nanti kalian bandingkan dengan data ke-1. Ya, dan seterusnya sampai dengan seluruh elemen sehingga menghasilkan pola data yang telah disorting atau diurut. Nah, bagaimana tekniknya ketika kita menggunakan selection sort? Ya, ketika kita mengolah data menggunakan selection sort. Nah, pertama
prinsip kerja selection sort dulu kalian harus pahami. Jadi masing-masing sorting maupun selection ataupun insertion atau bubble itu punya prinsip kerja yang harus kalian pegang nanti ketika menggunakan teknik tersebut. Nah, prinsip selection pertama dimulai dari data ke-1 pengecekannya. Ya, data ke-1 sampai dengan data ke N. Data ke N itu data keberapa ya. Datanya sampai berapa. Nah, di sini kemudian tentukan indeks bilangan dengan nilai terkecil dari data bilangan tersebut. Jadi dari sekian data yang ditampilkan, mana nih ya bilangan terkecilnya. Kemudian setelah ditemukan nilai terkecil, tukar bilangan pada indeks tersebut dengan bilangan pada posisi awal. Berarti bilangan terkecil akan ditukar dengan bilangan awal gitu ya, bilangan ke-1. Kemudian ulangi langkah di atas untuk bilangan berikutnya. Nah, bagaimana cara kerjanya sekarang? Kalian perhatikan teknik selection. Di sini ada data ya dengan format sebagai berikut. Dari 22, 10, 15, 3, 8, dan 2. Ya, perhatikan data ini. Nah, ini tentukan bilangan terkecil pada data di atas. Kita cek dari data 1 sampai data terakhir, ada 6. Bilangan terkecilnya adalah ini, 2. Ya. Bilangan terkecilnya adalah 2. Ya, sekali lagi, step awal adalah pengecekan, kemudian tentukan nilai terkecil. Bilangan ke terakhir nih, ke-6. Nilainya adalah 2. Kemudian kita balik ke ketentuan. Setelah ditemukan bilangan terkecil, tukar bilangan pada indeks dengan bilangan pada posisi awal. 2 ditukar dengan bilangan awal, yaitu 22. Ini. Ya. Ini, saya kasih penjelasan biar nanti kalian bisa belajar lagi. Tukar posisi kedua dengan elemen ke-1, yaitu 22. Sehingga diperoleh, nah, yang tadinya 22 di depan, pindah ke belakang. 2 pindah ke depan. Gitu ya. Sekarang posisi 2 sudah tepat, artinya dari depan. Artinya dia paling kecil. Itu kan kalau urutan dari kecil ke besar. Nah, itu kan konsepnya yang pertama. Urut kan juga bisa kecil ke besar, ataupun besar ke kecil. Nah, sekarang kita pakai konsep kecil ke besar. Naik. Sudah tepat. Nah, kalau sudah tepat, tanda ini. Ini saya kasih garis di sini, supaya menandakan 2 tidak diproses lagi. Artinya setelah bilangan 2, 10, 15, 3, 8, 22. Ini yang akan kalian proses kembali. Ya, yang harus kalian proses di langkah selanjutnya, atau di iterasi kedua. Ya, saya ulangi lagi. 22, yang tadinya sudah pindah, atau ditukarkan dengan angka 2, sehingga 2 ada di depan, dan menghasilkan pola 2, 10, 15, 3, 8, dan 22. Artinya 2 sudah ada di posisi paling depan, yang menandakan dia bilangan terkecil, urutannya ada di paling depan. Setelah udah pindah, tandain. Jadi saya tandain. Artinya bilangan setelah 2, sini, kalian proses. Jadi, makanya ulangi langkah di atas untuk data berikut. 10, 15, 3, 8, 22. Ya, setelah angka 2 nih, 10, 15, 3, 8, 22. Ini yang harus kalian proses lanjut. Next, di iterasi kedua, ya, di angka 10, 15, 3, 8, 2, pakai step tadi lagi. Ya, pakai prinsip kerja selection lagi. Tentukan bilangan terkecil di data yang akan diolah. Nah, berarti pengecekan dimulai dari elemen kedua ya, sampai ke 6, dari sini, dari 10. Terkecilnya adalah 3. 3, ya, 3, bilangan ketiga, atau angka 3, ya. Angka 3 ini, atau bilangan terkecil ini, tukar dengan elemen pertama. Pertama itu dalam artian, pertama yang akan diolah. Ya, kan tadi elemen pertamanya 2 tadi ya, sekarang kan sudah berubah elemen pertamanya menjadi 10.
Atau gini aja, saya nyebutnya, ini elemen 1, elemen 2, elemen 3, elemen 4, elemen 5, elemen 6, biar kalian nggak bingung deh. Yang kita proses elemen 2 sampai elemen 6. Ya. Berarti sekarang yang ada di urutan pertama itu adalah elemen 2. Bilangan terkecilnya adalah 3. Ya. Berarti 3 ini akan ditukar dengan elemen kedua, ya, nilainya adalah 10. Tukar posisi. Nah, tukar posisi. Berarti nanti 10 akan berada di tempatnya si 3 akan pindah ke posisinya 10. Berarti ketemu format 2, 3, 15, 10, 8, 22. Ketemu format baru, tandain setelah angka 3. Set, seperti ini. Nah, berarti 2 dan 3 sudah selesai diproses. Udah urut nih, 2, 3. Pola barunya adalah 15, 10, 8, 22. Ini pola baru. Berarti ini angka yang harus kalian olah selanjutnya. Maka di sini, ulangi langkah di atas untuk data berikut. 4 angka yang akan diolah. Iterasi ketiga. Nah, di sini saya tidak membanyak lagi menggunakan teks. Tadi sudah sebelumnya, nanti kalian tinggal jabarkan aja teksnya sama seperti saya, kalau kalian mengolah data. 2, 3, udah diproses. Sekarang 15, 10, 8, 22. Dari 4 bilangan ini, bilangan terkecilnya adalah 8. Maka 8 akan ditukar dengan elemen ketiga. Ya, elemen ketiga adalah 15. Tukar posisinya, naikkan ke sini. Ya. Kemudian 15 tukar dengan 8. Maka akan ketemu pola 2, 3, 8, 10, 15, 22. Tandain setelah angka 8, kasih garis bahwa 3 angka di depan sudah diproses. Berarti ketemu pola baru, 10, 15, 22. Ya, 10, 15, 22. 3 angka ini ya yang akan diproses. Polanya. Setelah 10, 15, 22, tentukan angka terkecil di iterasi keempat. Angka terkecilnya adalah 10. Sesuai prinsip, ditukar dengan bilangan pertama. Karena bilangan pertamanya adalah 10 tetap, sama. Di sini nggak ada bilangan pertama lagi, maka 10 letakkan di posisinya semula. Ya, maka 10 tetap berada di posisinya, tidak ditukar. Karena kan prinsip selection, bilangan terkecil ditukar dengan bilangan pertama. Terkecilnya adalah 10, bilangan pertamanya juga 10, maka tidak terjadi pertukaran. Ketemulah format baru, 2, 3, 8, 10. Tandain lagi, tinggal 2 angka. Ya, 15 dan 2. Bilangan terkecilnya berapa? 15. Ditukar dengan bilangan ke-1. Tidak ada juga, tetap 15 di posisinya. Kemudian kasih garis 22, ya 22, tidak terjadi pertukaran lagi karena sudah angka terakhir. Maka sudah terbentuk format 2, 3, 8, 10, 15, 22. Yang artinya data telah terurut dan berhenti. Ya, inilah format angka yang terbentuk hasil dari bilangan yang tadi diacak sebelumnya. Ya. Kita lihat. Nah, hasil bilangan yang tadi diacak seperti ini, ya, ketemulah format bilangan terakhir tadi adalah 2, 3, 8, 10, 15, dan 22. Baik. Next. Nah, ini contoh ketika kita mau menggunakan Python untuk selection sort. Ini codingnya print ini kalian pindahkan ke bawah nanti di sini ya. Ini print adanya di bawah sini. Sampai sini sebelum saya masuk ke bubble sort, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan terkait selection, biar enak. Jadi jangan sampai nanti semuanya sudah saya jelaskan baru nanya ntar bingung. Per ini ya, per sort akan saya buka sesi tanya jawab, silakan. Yang mau nanya, aktifkan mic-nya dan hidupkan kameranya.
Ya nanti ketika ngerjain tugas nggak bingung. Silakan, ada mau tanya. Saya kasih waktu 2 menit sebelum saya lanjut. Gimana? Ada yang mau tanya tidak? Silakan open mic. Saya lanjut. Saya lanjut apa gimana nih? Yang lain? Oh, nggak ada yang komen nih. Halo, yang lain gimana? Apakah saya lanjut atau tidak ke bubble sort? Lanjut aja, Pak. Lanjut aja. Baik, sekarang kita masuk ke bubble sort. Teknik kedua dalam sorting. Bubble sort, kalau kita lihat judulnya, bubble sort atau bubble sorting, berarti pengurutannya memakai konsep gelembung. Kalau gelembung itu kan dari bawah ya naik ke atas gitu ya. Gelembung itu kan gitu. Dari bawah gelembungnya terus naik ke atas. Artinya metode pengurutannya ini dengan membandingkan nilai elemen yang sekarang ya, dengan data nilai elemen berikutnya. Gitu ya. Jadi naik dari gelembung bawah naik ke gelembung atas terus bandingin sampai atas. Pembandingan elemen dimulai dari data awal atau bisa juga dimulai dari paling akhir. Ada 2 teknik. Bubble sort nanti bisa menggunakan teknik perbandingan dari depan dan juga teknik perbandingan dari belakang. Bisa. Artinya, apabila elemen yang sekarang lebih besar untuk urut menaik atau lebih kecil untuk urut menaik juga. Gitu ya, dari elemen berikutnya. Maka posisinya ditukar. Tapi jika tidak, maka posisinya tetap. Nah, gitu. Sekarang kita lihat prinsip kerja bubble sort. Ini perhatikan, bubble sort dari depan. Ya, ini bubble sort prinsip kerjanya yang dari depan. Pengecekan mulai dari data ke 1. Nah, ke awal sampai data ke N atau ke terakhir. Bandingkan data ke 1 dengan data sebelahnya. Data kedua. Ya. Jika lebih besar, jika data 1 lebih besar, maka pindahkan bilangan tersebut dengan bilangan ada di depannya atau di sampingnya. Jadi jika data ke 1 lebih besar dari data kedua, pindah ini. Data ke 1-nya ada di posisi kedua, ya, data keduanya ada di posisi ke 1. Gitu, tukar. Tapi jika lebih kecil, maka tidak terjadi pemindahan. Jika data satunya lebih kecil dari data kedua, nggak usah dipindahin, diemin aja. Ya, diemin aja. Poin kelima, ulangi langkah 1 sampai dengan 4 sebanyak N-1 kali dengan jumlah data dikurang 1 setiap iterasi. Nanti kita lihat prinsipnya. Nah, perhatikan dulu datanya. Ini datanya, data aslinya, 22, 10, 15, 3, 8, 2. Saya pakai data yang tadi lagi, sama. Ya, ini pakai konsep dari depan, perhatikan, konsep dari depan. Ini iterasi ke 1. Ya, iterasi ke 1. Kemudian, bandingkan elemen ke 1 dengan elemen kedua, ya, sesuai prinsip kerja tadi. Bandingkan elemen ke 1 dengan data sebelahnya atau data kedua. Jika lebih besar, pindahkan. Jika lebih kecil, tidak terjadi pemindahan. Elemen ke 1, 22. Ini saya kasih warna kuning itu yang sedang diproses ya. Data ke 1 itu 22. Ya. Data kedua itu 10. Ya, berarti 22. Karena 22 lebih besar 10, nah kalau lebih besar berarti tukar. Maka tukar posisi 22 dengan 10. Ya, tukar posisi 22 dengan 10. Ketemulah format baru. 10, 22, 15, 3, 8, 2. Udah ketemu. Ya. Udah ketemu, sekarang yang diproses yang mana? Sekarang yang diproses data kedua. Ya, ulangi terus.
ulangi terus, artinya datanya ulangi terus, bandingkan nanti dengan semua data ini. Gitu ya. 22 atau elemen kedua dengan elemen ketiga, 15. Berarti 22 lebih besar dari 15. Ya kan, karena kunci awalnya kan 22 tadi nih. Berarti 22 dulu diproses. 22 lebih besar dari 15. Maka tukar posisi. Ya, menjadi 10, 15, 22, 3, 8, 2. Format barunya. Next, masih di 22. Sekarang 22 ada di urutan ketiga. Bandingkan dengan elemen keempat. Itu angka 3. 22 lebih besar dari 3. Tukar posisi lagi. Jadi 10, 15, 3, 22, 8, 2. Sekarang bandingkan dengan 8 atau elemen keempat, 22 dengan elemen kelima. 22 dengan 8. 22 masih lebih besar, tukar posisi lagi. Ya, 22 dengan 8. Ketemu format 10, 15, 3, 8, 22, 2. Sekarang elemen kelima dengan elemen keenam atau 22 dengan 2. Masih lebih besar 22. Ya, karena kan nilai yang menjadi patokan 22. Maka tukar posisi. Ketemu format 10, 15, 3, 8, 2, 22. Ini iterasi ke-1. Format untuk iterasi ke-1, ketemulah format ini. Udah urut belum? Belum. Masih acak-acak nih ya. Datanya masih acak. Sekarang kita urutkan prosesnya lagi di iterasi kedua. Kita pindah ke iterasi 2. Dengan format terbaru tadi, lakukan hal yang sama, berada di data ke-1 dulu. Nah, ya. Jadi data 1 dulu, yang kalian jadi patokan. Tadi kan 22 data ke-1-nya. Sekarang data ke-1-nya kan 10, gitu ya. Sekarang 10 bandingin lagi dengan 15. Ya. Bandingkan elemen ke-1 dengan elemen kedua. Berarti ini dilakukan sampai data itu benar-benar urut, gitu ya. 10 ternyata lebih kecil dari 15. Nah, kalau lebih kecil kan nggak terjadi pertukaran ya. Maka di sini saya kasih keterangan, maka tidak dilakukan pertukaran karena 10 lebih kecil 15. Kemudian, apakah terbentuk format baru masih dengan format yang lama? Ya, format yang awal ini kan tidak ada perubahan. Ya, di step keduanya tetap menggunakan data ini. Cuma yang jadi pembanding adalah sekarang 15. Geser angkanya. Tadi kan 10 karena nggak tukar, sekarang 15 yang jadi nilai pembanding. 15 dibandingkan dengan 3. Elemen kedua dengan elemen ketiga. Stepnya tetap. Stepnya kan awal 1, 2, terus 2, 3 gitu ya. Berarti tetap, stepnya tetap di sini. Cuma angkanya yang tadi awalnya 10, gitu ya, atau yang tadi di iterasi 1, 22, gitu ya, 22 terus dia mundur karena dia besar. Karena kan di sini kan 10, dia nggak bisa tukar karena kecil. Berarti 15-nya yang jadi patokan, gitu ya. 15 bandingin dengan 3. Wah, lebih besar dia nih. Maka tukar. 3 dengan 15 tukar. Ketemu format 10, 3, 15 sekarang. Sekarang format terbaru, bandingin 15 dengan elemen keempatnya, ke 8. Ya. 15 juga masih lebih besar, tukar lagi. Jadi 10, 3, 8, 15 format. Ketemu format baru lagi, 15 dengan 22. Lebih besar 15, tukar lagi. Ketemu format, 10, 3, 8, 2, 15. 22. Bandingin 15 dengan 22. Oh, nggak bisa. 15 lebih kecil dari 22, maka tidak dilakukan pertukaran. Maka inilah format terakhir ya. Di sini formatnya 10, 3, 8, 2, 15, 22 yang akan dipakai di iterasi ketiga. Tarik nilai tersebut ke iterasi ketiga. Bandingin. Ya, bandingin. Di awal lagi. Ya, nilai ke satu lagi. 10 dengan 3. 10 lebih besar. Tukar. 3, 10, 8, 52, 15. Formatnya yang baru. Sekarang 10 nih. Karena kan patokannya 10. Ketukar. 10 dengan 8. Juga lebih besar 10. Tukar lagi. Ya, 3, 8, 10.
Kemudian 10 dengan 2. 10 masih lebih besar. Tukar. 10, 3, 8, 2, 10 sekarang. 15, 22. Terus 10 dengan 15. Nah, lebih kecil. Ya. 10 dengan 15 lebih kecil. Artinya tidak dilakukan pertukaran. Masih dengan format 3, 8, 2, 10, 15, 22. 15 dengan 22 bandingin lagi. Sama, 15 juga lebih kecil dari 22 gitu ya. Maka tidak dilakukan pertukaran. Ketemulah format ini 3, 8, 2, 10, 15, 22 ya. Nah, data ini akan dipakai di iterasi atau perulangan keempat. Nah, ini. Masih dengan angka yang di bilangan ke-1 ya. 3 dengan 8, 3 lebih kecil dari 8, maka tidak dilakukan pertukaran. Sekarang 8-nya ya. 8 dengan 2. 8 lebih besar dari 2. Putar. Jadi 3, 2, 8 sekarang. Ya, 10, 15, 22. Masih patokannya dengan 8, 8 dengan 10, nggak bisa. 8 lebih kecil dari 10, maka tidak dilakukan pertukaran. Sekarang geser ke 10-nya, 10 dengan 15, 10 masih lebih kecil dari 15, tidak dilakukan pertukaran. 3, 2, 8, 10, 15. Bandingin lagi dengan angka terakhir, 22. 15 dengan 22. Masih kecil 15, gitu ya. 15 lebih kecil dari 22. Maka tidak dilakukan pertukaran. Apakah sampai sini datanya sudah terurut? Belum. Ya, data belum terurut. Maka perlu diulangi lagi susunannya di atas di iterasi ke-5. Sekarang di iterasi ke-5, 3 dengan 2. Nah, lebih besar 3 nih. Gitu ya. Maka 3 dengan 2 tukar. Ketemulah format 2, 3, 8, 10, 15, 22. Nah, sampai sini nanti pasti kalian akan menemukan banyak bilangan yang sudah tidak dilakukan pertukaran. Nah, kalau banyak bilangan yang sudah tidak dilakukan pertukaran, itu tandanya mendekati selesai sortnya. Gitu ya. 3 lebih kecil 8, tidak lakukan pertukaran. Berarti posisinya sama. 2, 3, 8, 10, 15, 22. 8 dengan 10, masih lebih kecil 8, tidak lakukan pertukaran. 10 dengan 15, tidak dilakukan pertukaran. Gitu ya. 15 dengan 22, tidak dilakukan pertukaran. Maka ketemu format 2, 3, 8, 10, 15, 22. Pada susunan ini bilangan sudah terurut. Ya. Bilangan sudah terurut. Maka proses sortingnya dianggap sudah selesai. Gitu. Karena bilangan terakhir yang ditukar tadi adalah bilangan 3 dengan 2 ya di posisi 1 ini. Ya. Artinya kalau 3 2 sudah ditukar, berarti kan sudah tidak ada nilai pembanding lagi ya. Berarti semua nilai sudah tidak bisa dilakukan pertukaran kembali. Dan artinya sortingnya sudah selesai gitu ya. Nah, ini bubble sort dari depan. Bagaimana dengan bubble sort yang dari belakang? Prinsip kerjanya. Sebenarnya nggak jauh beda. Yang membedakan adalah dia ngeceknya dari data terakhir sampai data ke-1. Berbalik ya. Kalau tadi dari kiri ke kanan, sekarang dari kanan ke kiri. Ya, diputar. Bandingkan data ke N atau data terakhir dengan data sebelumnya atau sebelahnya. Jika lebih kecil, nah, maka pindahkan. Kalau dari depan, yang dipindahkan itu jika lebih besar. Tapi kalau dari belakang, bubble-nya, maka yang dipindahkan adalah jika lebih kecil. Ya, pindahkan dengan bilangan yang ada di depannya atau sebelumnya. Jika lebih besar, tidak terjadi pemindahan. Ini kebalikan. Kalau dari depan, yang tidak dilakukan pemindahan adalah bilangan jika lebih kecil. Tapi kalau dari belakang, yang tidak dilakukan pemindahan adalah bilangan jika lebih besar. Gitu ya. Ulangi langkahnya nanti sampai kayak tadi. Gitu ya. Contohnya masih sama. Ya, contohnya masih sama. Logikanya sama. Hanya membandingkan besar dan kecil. Kalau kecil pindahin, kalau besar ya jangan. Gitu. Itu simpelnya kalau mau nginget. Ya, kalau kalian mau nginget, oh bubble itu kalau dari belakang, kalau dia lebih kecil, pindahin. Kalau dia lebih besar, ya diemin. Nggak usah, taruh aja di situ, gitu ya. Itu kalau bahasa gampangnya.
Ini saya percepat dari belakang, sebenarnya stepnya sama cara membandinginnya. 2 dengan 8, nanti 2 dengan 3 kalau dia lebih kecil gitu ya. Nah, ini step-stepnya 2 itu akan maju terus. Gitu. Karena dia lebih kecil. 2 lebih kecil dari 8, 2 lebih kecil dari 3 gitu ya. 2 lebih kecil dari 15, 2 lebih kecil dari 10 tuh. Ditukar terus bilangannya. Nanti 2 dengan 22 ya. 2 lebih kecil dari 22. Ketemulah format 2, 22, 10, 15, 3, 8. Susunan ini naikkan ke iterasi kedua. Nah, di iterasi kedua, bilangan ke mana sekarang? 8 dengan 3 gitu ya. 8 dengan 3, oh 8 lebih besar. Jadi pertukaran. Geser ketiganya. 3 dengan 15, lebih kecil. Naikin lagi. Pindahkan dia ya. Nih. Truk tuh. Ini saya pakai sistem tangga. 3 dengan 10, 3 juga lebih kecil. Turunin lagi. Bread. Puter. 3 dengan 22, sama. Lebih kecil 3. Nanti ketemu format 2, 3, 22, 10, 15, 8. Ini format yang akan ada di iterasi ke-3. Naikin lagi, ulangin lagi dari angka pertama, 8 dengan 15, 8 lebih kecil. Tukar, 15 ke terakhir, 8 geser. 8 dengan 10, 8 juga lebih kecil. 10 tukar ke sini, 8 naikin ke sini. 8 dengan 22, ya, lebih kecil 8. 8 putar ke posisinya 22, 22 pindah ke posisinya 8. 8 dengan 3, 8 lebih besar, nggak ditukar. Ya, 8 dengan 3, karena lebih besar 8. 3 dengan 2, lebih besar 3. Ya, 3 dengan 2, lebih besar 3. Maka tidak terjadi pertukaran. 2, 3, 8, 22, 10, 15. Format ini yang akan dipakai di iterasi ke-4. 10, 15 dengan 10. Lebih besar 15. Tidak terjadi pertukaran. Geser 10 ke 22. Lebih kecil 10. Tukar. 22. Naik ke sini. 10 turun ke sini. Jadi 2, 3, 8, 10, 22, 15. 10 dengan 8. Lebih besar 10. Ya, maka tidak terjadi pertukaran. 8 dengan 3 juga lebih besar 8. Tidak terjadi pertukaran. 3 dengan 2 juga lebih besar 3. Tidak terjadi pertukaran. Ketemulah format lagi. 2, 3, 8, 10, 22, 15. Di sini juga belum urut. Belum urut. Naikin lagi di iterasi keempat. 15 dengan 22. Nah, lebih kecil 15. Tukar. Ketemu format. 2, 3, 8, 10, 15, 22. 15 dengan 10. Nggak bisa. Lebih besar 15. Tidak terjadi pertukaran. Nah, di sini udah tanda-tanda nih. Di sini 15 lebih besar 10, 10 lebih besar 8, ya. 8 lebih besar dari 3. Gitu ya. Jadi tidak bisa ditukar-tukar lagi. Nah, 3 lebih besar dari 2, gitu ya. Sudah tidak bisa ditukar lagi. Maka susunan yang didapat gitu ya. 2, 3, 8, 10, 15, 22. Nah, di sini pada susunan ini ya bilangannya sudah terurut. Karena tadi terakhir tukar adalah 15 dan 22. Artinya sudah tidak ada bilangan yang akan ditukar lagi. Masa 22 ditukar lagi nanti gitu ya. Kan nggak masuk akal. Karena 22 lebih besar. Maka bilangannya sudah terurut gitu. Nah, sudah ada di iterasi ke-5 ya, terurutnya sama. Tadi di step bubble sort dari depan juga di iterasi ke-5, bubble sort dari belakang juga di iterasi ke-5. Sudah terurut. Gitu. Nah, ini contoh kalau menggunakan Python untuk bubble sort. Ya, caranya. Kemudian, insertion. Insertion sort. Nah, sebelumnya untuk bubble sort, silakan kalau ada yang mau ditanya. Ada step depan, ada step belakang di bubble sort. Yang mau nanya silahkan dihidupkan mikrofonnya dan diaktifkan kameranya. Biar saya jelas lebih ketika menjawab.
Apakah lanjut atau ada yang mau tanyakan? Silahkan. Jika ada yang mau tanyakan, silahkan. Next ya. Next dulu. Atau mau tanya, silahkan. Oke, kalau nggak ada yang tanya, saya next. Yang terakhir, insertion. Insertion itu pengurutan data yang membandingkan data dengan dua elemen data pertama, kemudian membandingkan elemen-elemen data yang sudah diurutkan, kemudian perbandingan antara data tersebut akan terus diulang hingga tak ada elemen data yang tersisa. Ini teorinya. Kemudian prinsipnya ini mirip dengan cara kerja mengurutkan kartu per lembar gitu ya, yang diambil dan disisipkan atau diinsert ke tempat yang seharusnya. Ya misalkan kartu itu harusnya ada di urutan kedua, ternyata ada di urutan kelima. Nanti diambil, kemudian disisipin ke urutan kedua, gitu ya. Prinsip kerjanya, nah ini yang paling penting, karena ini acuan kalian ketika menggunakan insert. Pengecekan dari data ke 1 sampai data terakhir, pasti. Ya, setiap insert, mau selection, mau bubble, mau insertion, itu semuanya akan ada pengecekan data. Indeks awal adalah data kedua. Nah, insertion ini indeksnya ada di data kedua, atau bilangan pembanding pertamanya atau data awalnya itu ada data kedua. Pengecekan mulai dari data ke 1 sampai data ke indeks min 1. Bandingkan data pada posisi indeks dengan data pengecekan. Jika data pada posisi indeks lebih kecil, maka data tersebut dapat disisipkan sesuai dengan posisi saat pengecekan, kemudian geser data sisanya. Ulangi langkah di atas. Oke, gimana caranya? Baik. Ini ada bilangan, sama bilangannya kayak tadi gitu ya. Sekarang kita pakai insert. Tadi kan indeksnya ada di data kedua. Nih. Indeks awalnya ada di data kedua. Maka di sini saya kasih garis. Data awal berarti. Ya, indeks awal. 22, 10, 15, 3, 8, 22. Bandingkan elemen kedua dengan elemen ke-1. 10 dengan 22, bandingin. Kemudian, karena 10 lebih kecil dari 22, maka, nah, tuh, saya kasih tanda, pindahin. Kayak prinsip kartu. Orang 10 bukan di situ tempatnya, comot angka 10. Taruh di tempat semestinya, gitu ya. Angka 10 akan ditaruh di tempat semestinya, ke tempatnya 22. Pindahin. Nah, karena 10 akan disisipkan, maka 22 akan bergeser ke belakang, sehingga diperoleh format 10, 22, 15, 3, 8, 2. Ya, itu formatnya. Kemudian ulangi langkah di atas untuk data berikut. Perhatikan, itu sudah dikasih tanda. 10, 22, kemudian tanda 15, 33, 82. Kita ulangin. Perhatikan ya, iterasi kedua. Bandingkan elemen ketiga dengan elemen kedua. Berarti yang akan dibandingin nih, data setelah garis ini nih. Nih. Ya, elemen ketiga, bandingin dengan 22, bandingin dengan 10. Ya, tadi kan 10 udah dicek. Sekarang elemen yang 15 ini yang dicek. Yang belum dicek ya. Bandingin. 15 lebih kecil dari 22. Dan kondisinya 15 dengan 10 adalah 15 lebih besar sama dengan 10. Maka kondisinya adalah yang ditukar adalah 15 dengan 22. Karena tempat semestinya kan 15 dulu baru 22 gitu ya. Kalau 10 kan dengan 15 nggak bisa. Masa 15 dulu baru 10 gitu ya. Kan nggak mungkin. Karena tempat semestinya sudah ditempatkan oleh 10. Berarti
Yang akan disisipkan adalah 15 ke tempatnya 22. Maka 22 akan bergeser ke belakang. Geser ke sini nih. Set. 22 naik ke sini. Set. Maka diperoleh format 10, 15, 22, 3, 8, 2. Nah, angka tersebut ya, yang akan menjadi iterasi ketiga. Berarti 3 akan dibandingkan dengan 22, dengan 15, dengan 10. 3 dengan 22 lebih kecil 3. Geser. 3 dengan 15 lebih kecil 3. Geser. 3 dengan 10 lebih kecil 3. Makanya panahnya langsung lompatin sini. Ya, saya langsung lompatin ke 10. Sebenarnya bisa kalian pakai ke sini dulu. 3 dengan 22 lebih kecil 3. Geser. 3 dengan 15 lebih kecil 3. Geser lagi. 3 dengan 10 lebih kecil 3. Maka 10 ya akan bergeser ke kanan ya. Nah, artinya bergeser sedikit, posisinya akan ditempati oleh 3 di depan. Jadi 3, 10, 15, 22, 8, 2. Format ini akan dinaikin ke iterasi keempat. Tinggal 8 bandingin dengan 22, lebih kecil 8. 8 dengan 15, lebih kecil 8. 8 dengan 10, lebih kecil 8. 8 dengan 3, oh tidak bisa, gitu ya, karena 8 lebih besar dari 3. Berarti nanti 8 akan menempati posisi 10. Jadi 3, 8, 10. Nah, gitu ya tuh. 8 akan menempati posisi 10. 3, 8, 10, 15, 22, dan 2. Satu angka lagi, ya, di iterasi kelima, 2 dengan 22 lebih kecil 2, 2 dengan 15 lebih kecil 2, 2 dengan 10 lebih kecil 2, 2 dengan 8 lebih kecil 2, 2 dengan 3 juga lebih kecil 2. Maka 2 akan menempati posisi di 3. Nah, seperti ini. Maka nanti formatnya akan terbentuk 2, 3, 8, 10, 15, 22. Nah, dari iterasi kelima, maka angka tersebut susunannya sudah terurut, maka sortingnya atau pengurutannya akan dihentikan. Gitu. Jadi insertion itu hanya menyisipkan ke bilangan yang tepat di posisi ini. Nah, ini contoh untuk insertion, ya, jika mau pakai Python. Nah, kesimpulannya adalah gini, dalam metode sorting. Mau bubble, mau selection, mau insertion. Ya itu kan pasti punya kelebihan masing-masing, ya, punya kelemahan masing-masing. Bubble itu butuh waktu komputasi paling lama. Ya karena kan dia naik satu gitu ya. Bandingin satu gitu ya, itu bubble. Insertion sama selection kompleksitasnya sama dengan bubble. Kompleksitas nih ya. Tapi secara waktu, insert sama selection cepat. Ya, tadi kan kalian lihat sendiri, insert cuman bandingin gitu ya. Terus dia taruh di posisi yang tepat. Tapi kalau bubble kan enggak, bubble satu-satu. Kalau insert enggak. Oh dia lebih kecil, naik. Oh dia masih lebih kecil, naik lagi gitu. Ya. Sama dengan selection, waktunya juga lebih cepat. Gitu. Nah, dari sini, dari kesimpulan yang ada, ya seperti itu. Bubble waktu lebih lama, ya. Insert dengan selection, ya. Waktunya lebih cepat, tapi kompleksitasnya sama dengan bubble. Secara kompleksitas, tapi waktu lebih cepat. Oke. Jadi, itu untuk sorting. Oke, silakan. Jika ada yang mau tanyakan. Tadi kesimpulan berarti kan sudah di akhir dari penyampaian saya untuk metode sorting baik selection, bubble ataupun insert gitu ya. Nah, dari kalian silahkan jika ada yang mau tanyakan biar nggak bingung, silahkan.
Jadi jangan dengar pemaparan saya, ntar giliran saya kasih tugas, tahu-tahu ada yang japri aja, Pak, ini gini nggak sih ngerjainnya gitu. Jadi kalau ada yang merasa masih bingung di bubble atau masih bingung di selection ataupun search, silahkan kalau ada yang bertanya, gitu ya. Ya, silakan, saya kasih waktu untuk kalian bertanya. Jadi gimana? Ada yang mau tanyakan atau memang sudah paham? Silahkan. Oke, kalau misalkan memang tidak ada yang ditanyakan, mungkin itu pemaparan dari saya. Ya, nanti kalian bisa coba dengan tugas yang akan saya kasih. Nanti saya plot di MyBase. Nah, itu nanti kalian coba menggunakan 3 metode tersebut. Ya, kalian jabarkan tuh kayak yang saya kasih tadi. Jadi biar jelas metode sortingnya menggunakan selection bagaimana caranya, ya bubble bagaimana, dan sort juga bagaimana, insertion sort juga bagaimana, gitu ya. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin jika ada kekurangan nanti kita bisa sharing, ya kurang lebihnya itu saja gitu ya yang bisa saya sampaikan ke kalian. Jadi kalau mungkin dari pemaparan saya ada yang kurang atau yang mungkin belum jelas, bisa kita sharing di grup gitu ya. Jadi buat masukan saya dan juga buat pengembangan kalian ke depannya seperti apa. Ya, terima kasih ya untuk semuanya rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir di mata kuliah logika algoritma pertemuan 11 kali ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kedepannya kalian dalam mengembangkan metode sorting di pekerjaan sehari-hari mungkin atau di kasus-kasus yang lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.